Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Selamat tahun baru, selamat menjalani kehidupan di tahun anugerah Tuhan ini. Semangat menjalani kehidupan. Mengapa? Karena Tuhan masih berkenan memberikan kehidupan itu kepada kita. Saudara, di awal tahun 2023 ini, mari kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang memberkati kami sampai detik ini, Allah yang menuntun kehidupan kami memuliakan nama-Mu sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami meyakini firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami, menerangi jalan hidup kami. Ya Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Di bawah bingkai judul Hal Kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini, jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Bagi saya, ini ada tema yang bagus sekali. Di awal tahun 2023, tema ini memotivasi kita. Memotivasi kita agar jangan khawatir menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023 ini. Jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir dijelaskan di sana, takut, gelisah, cemas. Dan jika kita melihat sinonim dari kata khawatir sinonim dengan kata bimbang, galau, cemas. Nah, kata galau sekarang lagi populer di kalangan anak muda. Nah, galau adalah sinonim dari kata khawatir. Itu berarti ada banyak anak muda mengalami kekhawatiran dewasa ini. Dan bukan tidak mungkin kita sebagai orang tua juga mengalaminya. Galau sama dengan khawatir. Nah, khawatir jika kita mau definisikan adalah sikap berpikir berlebihan tentang suatu masalah atau suatu situasi, atau terlalu cemas terhadap suatu masalah atau situasi.
Jika ada sebuah masalah dan kita terlalu cemas dengan masalah itu namanya khawatir. Jika kita mengalami situasi yang sulit, dan dalam situasi yang sulit itu kita terlalu cemas, itu namanya khawatir. Karena itu ketenangan dalam menjalani sebuah permasalahan itu sangat penting dalam kehidupan. Kita harus melatih ketenangan diri agar kita terbebas dari kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu ternyata punya dampak negatif. Saya menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, orang terganggu dan memusatkan perhatian pada kejadian negatif yang mungkin terjadi. Jadi ketika orang khawatir, dia akan memusatkan pikirannya pada kejadian negatif yang mungkin terjadi. Yang kedua, dia akan dilanda ketakutan yang tidak masuk akal atau tidak berdasar. Yang ketiga, dia akan mengalami kepanikan yang hebat. Dan yang keempat, kekhawatiran itu memicu gaya hidup buruk, seperti merokok, minum alkohol, dan mengkonsumsi obat. Jadi ada banyak orang di planet bumi ini yang menjadi perokok berat, yang mengkonsumsi obat penenang, dan minum alkohol secara berlebihan. Itu semua karena dipicu oleh kekhawatiran. Kekhawatiran menguasai dirinya, dan pada akhirnya dia mencoba mengatasi semuanya itu dengan merokok, minum alkohol, dan mengkonsumsi obat. Dari sini kita paham mengapa Tuhan Yesus dalam bacaan kita saat ini melarang kita khawatir. Mari kita lihat Lukas pasal 12 ayat 22. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Tuhan Yesus tegas di sini, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, kita punya kehidupan, dan Tuhan melarang kita untuk khawatir tentang kehidupan kita, khawatir tentang besok mau makan apa, besok lusa memakai pakaian apa. Mengkhawatirkan hal-hal yang seperti ini, itu dilarang oleh Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu, kata Yesus. Akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Jadi ada dua kekhawatiran yang disebutkan di sini. Kekhawatiran soal makanan dan kekhawatiran soal pakaian. Kita tahu bersama bahwa makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Dan pakaian juga adalah kebutuhan pokok manusia. Rumah juga adalah kebutuhan pokok manusia. Nah, di sini Tuhan melarang kita untuk mengkhawatirkan hal-hal itu. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Tuhan melarang kita mengkhawatirkan hal-hal ini? Perhatikan ayat 23, bacaan kita. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi kekhawatiran itu dilarang oleh Tuhan karena ternyata hidup ini, kehidupan yang sedang kita jalani ini, itu lebih penting dari semuanya. Jadi jika engkau sedang hidup, itu berarti engkau harus mengucap syukur. Mengapa? Sebab bagi Tuhan, jika engkau hidup itu jauh lebih penting. Lebih penting daripada makanan dan pakaian. Dan memang ini adalah sesuatu yang sangat logis. Nilai kehidupan kita itu lebih tinggi daripada makanan dan pakaian. Jadi jika kita hidup sampai detik ini, itu merupakan kemurahan Tuhan. Itu merupakan kebaikan Tuhan. Dan jika kita mendalami lebih dalam lagi teks ini, mengapa Tuhan Yesus mengatakan hidup itu lebih penting? Karena kehidupan itu bersumber dari Tuhan sendiri. Dialah sumber kehidupan. Jika kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 7, Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia itu sehingga dia menjadi makhluk hidup. Jadi nafas kita ini bersumber dari Tuhan. Kehidupan kita ini bersumber dari Tuhan. Jika sampai saat ini engkau masih hidup, itu berarti Tuhan masih memeliharamu. Nah, saudara sekalian, menarik sekali topik ini. Dan sekarang saya mengajak kita semua untuk mendalami teks Alkitab yang kita baca tadi. Mari kita arahkan perhatian kita
ke dalam teks Alkitab. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Saya membagi perikop ini dalam 4 bagian yang sangat prinsipil, yang sangat mendasar. Yang pertama, ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, di sini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, jangan khawatir karena hidup itu lebih penting dari makanan dan pakaian. Lalu Tuhan mengajar kita, perhatikan ayat yang ke-24, untuk memperhatikan burung gagak. Dalam ayat 24 dicatat di sini, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Burung gagak disebutkan di sini. Burung gagak tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Allah. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, motivasi yang sangat luar biasa bagi kita. Burung saja diberi makan oleh Allah. Apalagi kita yang jauh melebihi burung-burung ini. Mengapa disebut jauh melebihi? Karena kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Allah menciptakan kita dalam rancangan kebaikan bagi kita. Nah, kita diajar di sini untuk memperhatikan burung gagak. Kita tahu bersama burung gagak itu burung yang berwarna hitam. Dan karena bulunya berwarna hitam, burung ini menakutkan. Burung gagak suaranya parau. Dan karena suaranya ini, banyak orang yang takut dengan burung ini. Dan di beberapa suku bangsa, burung ini digambarkan dekat dengan penyihir. Dekat dengan orang-orang yang memiliki ilmu hitam. Karena itu banyak orang tidak suka dengan burung ini. Nah, ini menarik saudara sekalian. Tuhan Yesus mengambil burung gagak sebagai sebuah ilustrasi, menjelaskan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bahwa burung yang dianggap menakutkan ini, burung yang tidak disukai ini, oleh Allah diberi makan. Oleh Allah dipelihara. Jadi pesan Yesus di sini adalah, burung yang tidak disukai ini, burung yang dibenci ini, dipelihara oleh Allah. Walaupun burung ini tidak menabur, burung ini tidak menuai, burung ini tidak mengumpulkan makanan di lumbung. Namun dia diberi makan oleh Allah. Apalagi kita manusia. Manusia yang beriman kepadanya. Manusia yang menyembah dia, manusia yang memuliakan dia. Burung saja diberi makan, apalagi kita yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita, jangan khawatir karena kita tidak dapat menambahkan jalan hidup kita sehasta saja. Kita tidak bisa menambahkan umur kita, usia kita, jalan hidup kita. Tidak bisa. Yang punya kekuasaan itu adalah Tuhan. Kekhawatiran tidak membuat hidup kita lebih lama. Jadi, untuk apa khawatir? Kekhawatiran itu tidak membuat usia kita lebih panjang. Kalau demikian, untuk apa khawatir? Itu sesungguhnya yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus di sini. Perhatikanlah bunga bakung. Tidak memintal. Namun, dia lebih indah dari pakaian yang dikenakan oleh Salomo. Bunga bakung di padang. Tidak memintal, tetapi keindahannya luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan keindahannya jauh lebih indah dari pakaian yang dikenakan oleh Salomo. Kemudian perhatikanlah rumput di ladang. Rumput di ladang yang tumbuh dengan sendirinya. Tetapi rumput itu didandani oleh Allah sehingga dia terlihat indah. Bunga bakung, rumput di ladang, itu didandani oleh Allah, diberikan keindahan oleh Allah, apalagi kita manusia
yang ketiga, ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita berfokuslah pada kerajaan Allah. Perhatikan ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Apa yang kita khawatirkan soal makanan, soal minuman, soal pakaian, dan apa saja yang menjadi kebutuhan kita, itu akan ditambahkan kepadamu jika kita mencari kerajaannya. Kerajaannya berarti kerajaan Allah. Iya benar, itu kerajaan Allah. Tetapi apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Ada banyak orang memahami kalau kerajaan berarti ada raja, ada tentara-tentara, ada wilayah yang jelas, ada bangunan istana yang indah, itu namanya kerajaan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Saudara, ternyata kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Dan pemerintahan Allah itu telah dinyatakan di dalam kehidupan manusia, di dalam Yesus Kristus. Jadi hadirnya Yesus di dunia ini adalah hadirnya kerajaan Allah. Yesus tinggal bersama dengan manusia, itu adalah kerajaan Allah. Artinya Yesus memerintah di dalam kehidupan manusia. Itulah pengertian kerajaan Allah. Karena itu, jika kita membaca ayat yang ke-32, di sini disebutkan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kerajaan itu bukan sesuatu yang akan kita gapai, bukan sesuatu yang mana kita berjalan menuju ke sana, bukan. Kerajaan itu dalam ayat 32 disebutkan telah diberikan kepada kita. Nah, kapan itu? Ketika Yesus datang ke dunia, itu adalah kerajaan Allah. Artinya pemerintahan Allah dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Dan ketika kita sungguh-sungguh beriman kepadanya, percaya kepadanya, itu berarti Kristus memerintah dalam kehidupan kita, dan itulah kerajaan Allah. Menjalani kehidupan di bawah pemerintahan Kristus, dia sesungguhnya berada di dalam kerajaan Allah. Dari sini saya mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal nanti. Kerajaan Allah itu bukan sorga, di mana kita akan menuju ke sana. Bukan dalam pengertian itu. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah adalah Yesus Kristus memerintah dalam kehidupan kita. Dan itu dimulai dari dunia ini. Siapapun yang beriman kepada Yesus dan memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan, dia sesungguhnya sedang berada di dalam kerajaan Allah. Nah, selanjutnya yang keempat, ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Di sini Tuhan Yesus mengajar kita, jangan takut, jangan khawatir, karena Bapa telah memberikan kerajaan itu. Inilah sukacita terbesar kita. Kita diminta oleh Tuhan berfokus pada harta surgawi. Sebab harta inilah yang menentukan kemana hatimu berada. Jika engkau berfokus pada harta dunia, maka hatimu pasti melekat pada harta itu. Tetapi jika engkau berfokus pada harta surga, maka hatimu berfokus pada harta surga itu. Perhatikanlah ucapan Yesus dalam ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena itu dalam ayat yang ke-33, Tuhan Yesus memberikan sebuah penegasan bagi kita. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Pesan dari kalimat ini adalah, jalanilah kehidupan berbagi dengan sesama. Apa yang ada pada kita, dapat kita gunakan untuk menolong sesama. Dan jika itu kita lakukan, itulah sesungguhnya harta surgawi. Bahwa apa yang kita miliki bukan untuk diri kita sendiri. Apa yang kita miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Ketika apa yang kita miliki kita gunakan untuk membantu sesama. Itulah harta surgawi. Menjalani kehidupan di dalam kasih Kristus.
Kita tahu bersama bahwa Lukas adalah teman seperjalanan Paulus. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita bisa membaca tentang hal itu. Bahwa Lukas adalah salah satu orang yang mendampingi Paulus dalam mewartakan Injil Yesus Kristus. Kitab Injil Lukas ditulis tahun 63 Masehi. Nah, mengapa Lukas mengangkat pengajaran Yesus tentang kekhawatiran ini? Mengapa? Karena penginjil Lukas berfokus kepada orang-orang non-Yahudi. Dan Lukas menginginkan agar jemaat mengetahui kebenaran yang Yesus ajarkan. Dan Lukas menghendaki orang-orang berfokus pada Yesus. Orang-orang beriman kepada Yesus. Jangan sampai harta kekayaan itu menguasai hati mereka. Jangan sampai persoalan kehidupan sehari-hari, soal makanan dan minuman itu menguasai hati mereka. Sebab jika itu menguasai hati mereka, mereka akan kehilangan fokus untuk beriman kepada Yesus. Itulah sebabnya Lukas mengangkat pengajaran ini. Pengajaran Yesus bahwa ternyata dalam hidup ini, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, yang harus menjadi fokus kita dalam menjalani kehidupan adalah kerajaan Allah. Adalah pemerintahan Kristus di dalam kehidupan kita. Inilah sesungguhnya alasan yang mendasar mengapa penginjil Lukas mengangkat pengajaran Yesus ini. Dia mau menolong jemaat untuk mengarahkan pandangannya kepada Yesus, berfokus pada Yesus, hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam pemerintahan Kristus. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, pelajaran apa yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat 4 hal yang sangat penting menjadi pegangan kita menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023 ini. 4 pelajaran ini kita tarik dari Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Nah, apa saja itu? Mari kita ikuti satu persatu. Yang pertama, kekhawatiran itu sering muncul dalam diri kita. Khawatir akan pendapatan kita, khawatir akan lingkungan di sekitar kita, khawatir akan masa depan kita. Jadi kekhawatiran itu adalah hal yang alami. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk dapat mengendalikan kekhawatiran itu. Mengapa? Karena Tuhan menghendaki kita sungguh-sungguh percaya pada kuasa-Nya. Jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, kekhawatiran itu tidak akan memenuhi hati dan pikiran kita. Jadi kekhawatiran itu hal yang wajar, hal yang alami. Itu muncul dalam diri setiap manusia. Tugas kita adalah mengalahkan kekhawatiran itu. Tugas kita adalah mengendalikan kekhawatiran itu. Caranya berimanlah sungguh-sungguh kepada Kristus. Percayailah bahwa Yesus itu sungguh punya kuasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, agar kita dapat menguasai kekhawatiran, bangunlah kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pemelihara kehidupan kita. Dialah yang memberi kita makan. Dia jugalah yang membuat kehidupan kita ini menjadi lebih indah. Dalam teks bacaan kita disebut Allah itu mendandani rumput di ladang. Allah itu mendandani kehidupan kita. Yang ketiga, segera pastikan apa yang menjadi fokus hidupmu. Bukan makanan, bukan pakaian, bukan semuanya itu. Yang menjadi fokus hidup kita adalah kerajaan Allah, pemerintahan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang harus menjadi fokus kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Biarlah Yesus yang memerintah dalam hidupmu. Singkirkan ungkapan hatiku adalah rajaku. Ini adalah ungkapan yang menyesatkan. Yang sesungguhnya hatiku adalah Kristus. Artinya kehendak kemauan Kristus itu yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Yang keempat, percayalah bahwa kerajaan Allah itu telah diberikan kepadamu. Percayalah bahwa pemerintahan Kristus itu telah dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika Kristus hadir di muka bumi ini, Dia tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia mengajar manusia, Dia membimbing manusia. Itulah pemerintahan Allah. Itulah kerajaan Allah. Dan
di dalam kehidupan kita dewasa ini, pemerintahan Kristus itu harus menjadi keyakinan kita. Bahwa ketika kita menjalani kehidupan, Kristus yang sedang menuntun kita, Kristus yang sedang membimbing kita, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Jika kita meyakini itu berarti kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Sebab yang disebut kerajaan Allah adalah Kristus memerintah di dalam kehidupan kita. Dan kita memberi diri diperintah oleh Yesus, dituntun oleh Yesus, dibimbing oleh Yesus Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang sungguh menyukacitakan hati kita, yang sungguh menyegarkan iman harap kita. Di sepanjang tahun 2023 ini, jangan lepaskan keyakinan ini. Yakinlah sungguh-sungguh bahwa Yesus sedang memberkati kita. Yesus sedang membimbing kita. Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus sedang menyertai perjalanan kehidupan kita. Kalau itu menjadi keyakinan kita, apa yang kita khawatirkan lagi? Apakah kita masih khawatir soal makanan, soal minuman, soal pakaian, soal rumah, dan lain sebagainya? Kekhawatiran itu pasti dapat kita kendalikan, pasti dapat kita kuasai. Mengapa? Karena Kristus kita yakini sedang memerintah di dalam kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023 ini dalam semangat yang luar biasa, dalam keyakinan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.